Baiklah, selamat datang buat keluarga besar dari MTS 2 Paciran ya. Muhammadiyah Paciran. MTS Muhammadiyah 2 Paciran. Jadi sekarang kita berada di Kawah Sikidang. Nah, di mana Kawah Sikidang ini banyak hal-hal yang bisa dieksplor, yang bisa digali informasinya, terutama untuk edukasi murid-murid dari MTS Muhammadiyah 2 Paciran. Jadi yang pertama terkait dengan apa sih Kawah Sikidang itu? Jadi Kawah Sikidang ini merupakan bukti keaktifan dari Pegunungan Dieng. Jadi kita bisa melihat bahwa Pegunungan Dieng ini sangat aktif. Dari apanya? Dari adanya kawah-kawah yang ada di dataran tinggi Dieng, termasuk Kawah Sikidang ini. Nah, di Kawah Sikidang ini kita bisa melihat adanya aktivitas dari kawah yang dipengaruhi oleh termal atau panas bumi. Nah, ini juga bisa dijadikan informasi yang mengedukasi anak-anak tentang apa sih itu vulkanologi, apa sih itu tentang geothermal, karena sejatinya di Kawah Sikidang ini, area Dieng khususnya, itu ada geothermal project. Nah, berkaitan dengan Kawah Sikidang, jadi Kawah Sikidang ini merupakan kawah yang cukup unik. Karena apa? Karena Kawah Sikidang ini bisa berpindah tempat. Nah, kalau kita lihat namanya itu Kawah Sikidang ya, artinya diambil dari nama Kidang atau Kijang. Tetapi sebenarnya aktivitas kawah ini tidak ada kaitannya dengan Kijang. Jadi kawah di sini bisa berpindah tempat, tetapi perpindahannya tidak serta-merta melompat seperti Kijang, tetapi perpindahannya karena adanya faktor pengaruh dari geothermal tersebut, dari termal panas bumi. Jadi air bawah tanah terkena tekanan dari panas bumi sehingga air ini mengalir mencari permukaan-permukaan yang lebih lunak. Kebetulan permukaan di area Kawah Sikidang ini cukup lunak, makanya kawah-kawah di sini bisa muncul ke permukaan dikarenakan tekanan tersebut. Nah, bisa juga surut karena ada beberapa faktor lain, kemungkinan pemadatan permukaan akhirnya yang mengharuskan air ini mengalir mencari tempat yang lebih lunak lagi, dan akhirnya bisa muncul di setiap permukaan yang ada di Kawah Sikidang ini. Nah, berkaitan dengan termal ini, di Dieng sendiri ada namanya geothermal project. Jadi geothermal project itu apa? Geothermal project di sini adalah pengeboran bumi yang diambil uap panasnya, sehingga uap panas ini nantinya dialirkan melalui pipa yang sangat besar. Kalau kita lihat nanti ada pipa hijau yang sangat besar di sana. Dan nanti uap ini dialirkan dan difungsikan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kebetulan di Indonesia sendiri hanya ada 2, yaitu di Dieng ini dan juga di daerah Jawa Barat, di daerah Patoha. Makanya nama perusahaannya juga PT Geodipa Energy, dari kata geothermal, Dieng, dan Patoha. Nah, semacam itu. Jadi untuk berwisata ke Dieng itu banyak sekali hal-hal yang bisa dikupas, mulai dari geografi dan geologinya, ya kan, vulkanologi, terus juga kultur masyarakatnya, terus historicalnya, bahkan sampai ke industrial termasuk UMKM, jadi industri kecil menengah ataupun mungkin industrial yang cukup besar, termasuk adanya penambangan geothermal tersebut ya. Seperti itu, kita berlanjut lagi nanti. Terima kasih untuk keluarga besar dari MTS Muhammadiyah 2 Paciran. Salam.
Lokasi yang bisa dieksplor di dataran tinggi Dieng ini, tadi sudah ada sebagian kita ke kawah, yaitu untuk eksplorasi kawah Sikidang, dan kita bisa belajar tentang vulkanologi, terus geografi, geologi, dan hal-hal yang berkaitan dengan kawah Sikidang itu sendiri. Terus sekarang kita berada di Kompleks Candi Arjuna, kita mengupas informasi mengenai percandian, arkeologi, juga sejarah, dan tentunya karena letak candi ini berada di kawasan dataran tinggi Dieng yang dimana terletak di alam yang sangat indah, maka kita juga mempelajari tentang alam Dieng gitu ya. Nah, terus selain itu juga ada hal yang menarik, yaitu dari budaya masyarakat sekitar, juga warisan-warisan budaya tersebut, semisal dari kehidupan masyarakatnya bagaimana, dan juga tentang warisan yang bisa kita nikmati. Contohnya kayak tarian tradisionalnya, juga di Dieng terkenal dengan adanya upacara ritual pemotongan rambut gimbal bagi anak-anak yang berambut gimbal. Jadi rambut gimbal ini juga merupakan salah satu ikon yang ada di Dieng. Makanya kita harus mempelajari tentang hal-hal tersebut. Gitu. Pembelajaran yang penting yang ada di Candi Arjuna ini apa? Oke, untuk pembelajaran seputar candi, kita berfokus pada satu arkeologi. Arkeologi itu artinya adalah bukti-bukti sejarah, termasuk bangunan candi ini, artefak-artefaknya. Ada beberapa juga bagian-bagian dari area candi itu sendiri, ada dharmasala, umpak, dan segala macamnya. Terus kita belajar juga tentang sejarahnya, bagaimana candi ini kok bisa dibangun di dataran tinggi Dieng dan sekitarnya, serta kita mempelajari juga siapa yang membangunnya, semacam itu. Coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei manis, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu
Why are you so obsessed with me?